Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang ekoteologi sosial dalam perspektif Islam. Ekoteologi sosial merupakan konsep yang menghubungkan nilai ketahanan, kemanusiaan, dan kelestarian lingkungan. Islam mengajarkan bahwa manusia tidak hanya memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia, tetapi juga dengan alam semesta. Oleh karena itu, menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab spiritual manusia sebagai khalifah di bumi. Islam dikenal sebagai agama rahmatan lil alamin, yang artinya rahmat bagi seluruh alam semesta. Hal ini berarti bahwa ajaran Islam membawa kebaikan tidak hanya bagi manusia, tetapi bagi hewan, tumbuhan, air, udara, dan seluruh ciptaan Allah. Dalam Islam, alam bukan sekedar sumber eksploitasi, melainkan amanah yang harus dijaga dan dilestarikan demi keberlangsungan hidup generasi sekarang dan masa depan. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 8, Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan tidak melakukan kezaliman. Ayat ini mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Keadilan lingkungan berarti semua manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan air bersih, udara sehat, dan lingkungan yang layak untuk hidup. Saat ini, masih banyak ketidakadilan lingkungan yang terjadi di masyarakat. Contohnya seperti pencemaran sungai akibat limbah industri, penebangan hutan secara liar, dan eksploitasi tambang yang merusak alam serta mengganggu kehidupan masyarakat sekitar. Akibatnya masyarakat kecil sering menjadi pihak yang paling dirugikan. Dalam perspektif Islam, tindakan tersebut termasuk bentuk ketidakadilan sosial yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Hak atas pangan dan air bersih merupakan bagian dari hak asasi manusia. Namun, kerusakan lingkungan dapat menyebabkan krisis air bersih, gagal panen, dan kelangkaan bahan pangan. Oleh karena itu, menjaga alam berarti juga menjaga hak hidup manusia. Islam mengajarkan bahwa manusia harus menggunakan sumber daya alam secara bijak dan tidak berlebihan agar semua orang dapat menikmati nikmat Allah secara adil. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56, Allah melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ayat ini menegaskan bahwa bumi telah diciptakan dalam keadaan seimbang dan harmonis. Oleh sebab itu, manusia tidak boleh merusak keseimbangan tersebut melalui polusi, penebangan liar, atau perilaku konsumtif yang berlebihan. Menjaga bumi merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah fil ard, yaitu pemimpin dan penjaga bumi. Tugas manusia bukan hanya memanfaatkan alam, tetapi juga merawat dan melindunginya. Sebagai khalifah, manusia harus memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. Contohnya itu seperti menjaga kebersihan, menghemat air, menanam pohon, dan tidak membuang sampah sembarangan. Kerusakan lingkungan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Polusi udara dapat menyebabkan penyakit pernapasan, banjir dapat merusak rumah dan fasilitas umum. Sedangkan perubahan iklim menyebabkan cuaca semakin tidak menentu. Selain itu, kerusakan hutan juga mengancam habitat hewan dan keseimbangan ekosistem. Semua masalah ini terjadi akibat kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga alam. Lingkungan yang sehat merupakan hak dasar setiap manusia. Ketika udara tercemar, air kotor, dan lingkungan rusak, maka hak manusia untuk hidup sehat ikut terancam juga. Oleh karena itu, menjaga lingkungan juga berarti melindungi hak asasi manusia. Dalam Islam, merusak alam sama saja dengan merugikan kehidupan orang lain, sehingga termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan. Islam memberikan banyak solusi dalam menjaga lingkungan. Salah satunya adalah larangan bersikap berlebihan atau israf. Manusia dianjurkan untuk hidup sederhana dan menggunakan sumber daya secukupnya. Selain itu, Islam juga mengajarkan kebersihan sebagian dari iman. Dengan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan seperti mengurangi sampah plastik dan menghemat energi, kita dapat membantu menjaga kelestarian bumi. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan. Mahasiswa dan pelajar dapat memulai dari tindakan sederhana seperti membawa tabel sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah, dan mengikuti kegiatan penghijauan. Melalui media sosial, generasi muda juga dapat menyebarkan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan kepada masyarakat luas. Perkembangan teknologi juga dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya adalah penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin yang lebih ramah lingkungan dibanding bahan bakar fosil. Selain itu, teknologi daur ulang sampah dan kendaraan listrik juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan.
Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, manusia dapat menciptakan kehidupan yang berkelanjutan. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Menjaga bumi bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau organisasi tertentu, tetapi tanggung jawab seluruh manusia. Sebagai khalifah di bumi, manusia harus menjaga keseimbangan alam agar kehidupan tetap harmonis dan berkelanjutan. Sebagai penutup, mari kita mulai menjaga lingkungan dari hal-hal kecil di sekitar kita. Kurangi penggunaan plastik, hemat air dan listrik, serta tanamkan rasa peduli terhadap alam dengan menjaga lingkungan. Kita tidak hanya melindungi bumi, tetapi juga menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat menjadi generasi yang peduli terhadap kemanusiaan dan kelestarian alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.